Keadilan unik Abu Nawas, mengadili dua orang yang berselisih. Pada suatu hari di kota Baghdad, dua orang pria datang menghadap Khalifah Harun al-Rashid. Mereka saling berdebat dengan suara lantang, masing-masing bersikeras bahwa dirinya adalah pihak yang benar. Khalifah yang sedang sibuk dengan urusan kerajaan memutuskan untuk menyerahkan perkara ini kepada Abu Nawas, sang pujangga cerdik yang terkenal dengan keadilannya. Kedua pria itu lalu dibawa ke hadapan Abu Nawas. Orang pertama adalah seorang pedagang kain, sementara yang kedua adalah seorang saudagar rempah. Mereka saling menuduh satu sama lain telah mencuri sebuah kantong berisi 100 keping emas. Pedagang kain berbicara lebih dahulu, "Wahai Abu Nawas, beberapa hari yang lalu aku membawa kantong emas ini untuk membeli barang dagangan. Aku meletakkannya di atas meja di dalam toko saat sedang berbincang dengan pembeli. Ketika aku hendak mengambilnya kembali, kantong itu telah hilang. Aku yakin orang ini yang mengambilnya, karena hanya dia yang berada di dalam toko saat itu." Saudagar rempah tidak terima dengan tuduhan tersebut. "Demi Allah, aku tidak mencuri kantong emas itu. Aku hanya mampir untuk membeli kain dan berbicara sebentar dengan pedagang ini. Aku bahkan tidak pernah melihat kantong emas yang ia maksud. Ia menuduhku tanpa bukti." Abu Nawas mengelus janggutnya dan berpikir sejenak. Ia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Kemudian, ia memerintahkan kedua pria itu untuk menunggu, sementara ia meminta seorang pengawal istana untuk membawakan sebuah mangkuk besar berisi air dan sedikit tanah liat. Setelah itu, ia berkata, "Karena kalian berdua berselisih dan tidak ada saksi, maka kita akan melakukan sebuah pengujian sederhana." Abu Nawas mengambil segenggam tanah liat dan mencampurkannya ke dalam air, kemudian mengaduknya hingga menjadi lumpur pekat. Ia lalu meminta kedua pria itu untuk mendekat. Kantong emas itu terbuat dari bahan yang kuat. Jika memang ada yang mencurinya, tentu kantong itu akan meninggalkan bekas pada tangan atau tubuhnya, meskipun orang itu sudah berusaha membersihkannya, ujar Abu Nawas. Ia kemudian meminta pedagang kain untuk mencelupkan tangannya ke dalam lumpur, lalu mengangkatnya kembali. Setelah itu, ia meminta saudagar rempah melakukan hal yang sama. Dengan cermat, Abu Nawas memperhatikan warna lumpur yang menempel di tangan mereka berdua. Setelah mengamati sejenak, ia tersenyum tipis. "Aku telah menemukan pelakunya," katanya dengan suara tenang. Semua orang yang hadir menatapnya dengan penasaran. "Lihatlah," lanjutnya sambil menunjuk tangan saudagar rempah. Tanah liat ini menempel lebih sedikit di tangannya dibandingkan tangan pedagang kain. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya tangannya sudah sedikit basah atau berminyak. Biasanya, orang yang menyentuh benda seperti kantong emas yang sering dipegang akan meninggalkan jejak minyak di tangannya. Pedagang kain tercengang, sementara wajah saudagar rempah mulai memucat. Tidak hanya itu, Abu Nawas melanjutkan, "Aku memperhatikan cara dia berbicara sejak tadi. Saat pertama kali aku bertanya, ia langsung membela diri tanpa ragu, padahal orang yang benar biasanya akan lebih tenang dan menunggu giliran berbicara." Saudagar rempah akhirnya tidak bisa lagi mengelak. Dengan gemetar, ia mengakui perbuatannya dan mengeluarkan kantong emas dari balik jubahnya. Ia berlutut di hadapan Abu Nawas dan memohon ampun atas kesalahannya. Abu Nawas pun menyerahkan kantong emas itu kembali kepada pedagang kain. Ia tidak memberikan hukuman berat kepada saudagar rempah, tetapi memintanya untuk memberikan sebagian dari keuntungannya kepada fakir miskin selama beberapa bulan sebagai bentuk penyesalan dan pertobatan. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terkagum-kagum dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menegakkan keadilan. Berkat kebijaksanaannya, perkara yang sulit pun dapat diselesaikan dengan cara yang unik dan tak terduga. Setelah pengakuan dari saudagar rempah, suasana di ruangan menjadi hening. Pedagang kain menghela napas lega, sementara beberapa orang yang hadir masih tidak percaya bagaimana Abu Nawas bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang begitu cerdik. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia menatap saudagar rempah dengan sorot mata tajam. "Kamu telah mengakui kesalahanmu. Tetapi sebelum aku memutuskan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya, aku ingin bertanya. Apa yang membuatmu nekat mencuri kantong emas ini? Apakah kamu dalam kesulitan?" Saudagar rempah menundukkan kepalanya. Ia terlihat ragu-ragu, lalu akhirnya berbicara dengan suara pelan, "Wahai Abu Nawas, aku tidak ingin berbohong lagi. Aku memang mencuri kantong emas itu, tetapi bukan karena aku rakus atau ingin memperkaya diri. Aku memiliki utang yang besar, dan keluargaku sedang kesulitan. Aku takut kehilangan rumah dan usaha kecilku jika aku tidak segera melunasi utang itu." Abu Nawas mengangguk pelan, merenungi kata-kata saudagar rempah. Kemudian, ia menoleh kepada pedagang kain.
Kamu telah mendapatkan kembali kantong emasmu, dan keadilan telah ditegakkan. Sekarang, aku ingin bertanya kepadamu. Jika orang ini benar-benar dalam kesulitan, apakah kamu bersedia membantunya dengan cara yang lebih baik? Pedagang kain terdiam. Ia melihat wajah saudagar rempah yang penuh rasa bersalah dan ketakutan. Setelah beberapa saat berpikir, ia menghela napas panjang. Wahai Abu Nawas, jujur saja aku marah ketika tahu uangku dicuri. Tapi setelah mendengar alasannya, aku merasa kasihan. Jika memang benar ia dalam kesulitan, aku tidak keberatan meminjamkan sedikit uang kepadanya, tetapi dengan syarat ia harus berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Mata saudagar rempah berkaca-kaca. Ia berlutut di hadapan pedagang kain dan berkata, "Demi Allah, aku menyesali perbuatanku. Aku tidak akan mengulangi kesalahan ini. Jika engkau bersedia membantuku, aku akan berusaha keras untuk mengembalikan pinjamanmu dan belajar dari kesalahanku." Abu Nawas tersenyum. Inilah keadilan yang sesungguhnya, katanya. Bukan hanya menghukum yang bersalah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Namun, sebelum perkara ini benar-benar selesai, seorang pria lain yang sejak tadi diam di sudut ruangan berdiri dan melangkah ke depan. Wahai Abu Nawas, jika saudagar rempah ini benar-benar dalam kesulitan, maka izinkan aku turut membantu. Aku adalah seorang pedagang makanan, dan aku memiliki beberapa pelanggan yang sering mencari rempah-rempah langka. Jika ia mau, aku bisa membantunya mendapatkan pelanggan dan menjual dagangannya dengan harga yang lebih baik. Orang-orang di ruangan terkejut, tetapi juga tersentuh dengan tawaran tersebut. Saudagar rempah hampir tidak bisa berkata-kata. Ia memandang pria itu dengan penuh syukur. Abu Nawas mengangguk puas. Lihatlah bagaimana Allah bekerja dengan caranya sendiri. Awalnya, kita hanya ingin menyelesaikan sebuah perselisihan, tetapi kini kita justru menciptakan solusi yang jauh lebih baik untuk semua orang. Pedagang kain akhirnya menyerahkan sebagian kecil dari emasnya sebagai pinjaman kepada saudagar rempah, sementara pedagang makanan berjanji untuk membantunya memperbaiki usahanya. Orang-orang yang hadir di sana merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan Abu Nawas dan kemurahan hati mereka yang terlibat dalam perkara ini. Dari kejadian ini, tersebarlah kisah tentang keadilan unik Abu Nawas ke seluruh penjuru kota. Banyak orang yang mulai memahami bahwa keadilan bukan sekadar menghukum kesalahan, tetapi juga menemukan cara untuk memperbaiki keadaan dan membantu sesama agar tidak jatuh ke dalam kejahatan yang sama. Hari demi hari berlalu setelah kejadian itu, dan kisah tentang kebijaksanaan Abu Nawas semakin menyebar luas di seluruh Baghdad. Banyak orang yang datang ke kediamannya, bukan hanya untuk meminta keadilan, tetapi juga untuk belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan cara yang bijak dan adil. Saudagar rempah yang sebelumnya mencuri kini mulai berubah. Ia bekerja lebih keras, berusaha mengembalikan kepercayaan orang-orang yang telah membantunya. Pedagang makanan yang berjanji membantunya benar-benar menepati ucapannya. Ia mengenalkan saudagar rempah kepada banyak pelanggan baru yang membutuhkan rempah-rempah berkualitas. Dalam beberapa bulan, usaha saudagar rempah kembali pulih, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Pedagang kain pun merasa bahwa keputusannya untuk memberi pinjaman adalah hal yang tepat. Ia melihat bagaimana orang yang dulunya mencuri darinya kini bekerja dengan jujur dan penuh rasa syukur. Suatu hari, saudagar rempah datang kepadanya dan menyerahkan kantong emas yang pernah ia pinjam. "Wahai sahabatku, ini adalah emas yang dulu aku pinjam darimu. Aku telah bekerja keras untuk mengembalikannya," kata saudagar rempah dengan mata berbinar. Pedagang kain tersenyum dan menerima kantong itu. Namun, sebelum memasukkannya ke dalam sakunya, ia membuka kantong tersebut dan mengambil beberapa keping emas. "Aku menerimanya kembali, tetapi aku ingin memberikan sebagian ini kepadamu sebagai hadiah," kata pedagang kain. Saudagar rempah terkejut. "Tidak, wahai sahabatku, aku telah bersalah kepadamu di masa lalu. Aku tidak pantas menerima hadiah ini." Pedagang kain menggeleng. "Dulu, aku menganggapmu sebagai pencuri. Tapi sekarang aku melihatmu sebagai saudara. Apa yang telah terjadi di antara kita adalah pelajaran bahwa manusia bisa berubah dan bahwa kebaikan selalu lebih kuat daripada kejahatan. Aku ingin kamu menerima ini sebagai tanda persaudaraan kita." Saudagar rempah akhirnya menerima pemberian itu dengan penuh rasa haru. Ia tidak menyangka bahwa seseorang yang dulu menuduhnya sebagai pencuri kini justru menganggapnya sebagai saudara. Sementara itu, kabar tentang kejadian ini sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Ia sangat terkesan dengan cara Abu Nawas menangani perkara tersebut dan mengundangnya ke istana.
"Wahai Abu Nawas, aku telah mendengar bagaimana engkau menyelesaikan perselisihan antara dua orang itu," kata Khalifah. "Engkau bukan hanya mengembalikan emas kepada pemiliknya, tetapi juga mengubah kehidupan seseorang yang nyaris tersesat. Itu adalah keadilan yang sejati." Abu Nawas tersenyum. "Wahai Amirul Mukminin, keadilan sejati bukan hanya tentang menghukum yang salah, tetapi juga memberi kesempatan bagi mereka untuk berubah. Jika seseorang jatuh ke dalam kesalahan karena kesulitan hidup, maka kita harus mencari cara agar mereka tidak jatuh lagi." Khalifah mengangguk setuju. "Karena kebijaksanaanmu ini, aku ingin memberimu tugas yang lebih besar. Mulai hari ini, engkau akan menjadi penasihat kerajaan dalam urusan keadilan. Aku ingin lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari pemikiranmu yang jernih." Mendengar hal itu, Abu Nawas terkejut, tetapi ia menerima amanah tersebut dengan rendah hati. Ia menyadari bahwa tugas ini bukanlah sekadar kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah. Sejak saat itu, semakin banyak orang datang kepada Abu Nawas untuk mencari solusi atas permasalahan mereka. Bukan hanya orang-orang kecil, tetapi juga para saudagar besar, pejabat, bahkan keluarga kerajaan. Setiap permasalahan ia selesaikan dengan cara yang adil dan seringkali unik, hingga namanya semakin dikenal sebagai seorang yang tidak hanya cerdik, tetapi juga memiliki hati yang penuh belas kasih. Suatu hari, seorang pemuda miskin datang menghadap Abu Nawas dengan wajah murung. Ia membawa sebongkar roti yang sudah kering di tangannya. "Wahai Abu Nawas, aku ingin meminta keadilan," katanya. Abu Nawas menatap pemuda itu dengan penuh perhatian. "Apa yang terjadi, anak muda?" Pemuda itu menghela napas. "Aku bekerja sebagai buruh di sebuah toko, tetapi upahku sangat kecil. Aku tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan. Suatu hari, aku berdiri di dekat sebuah warung dan mencium aroma makanan yang lezat. Aku hanya berdiri di sana, menikmati aroma itu tanpa membeli apapun. Tetapi pemilik warung marah kepadaku dan menuntut agar aku membayar karena telah menikmati bau masakannya." Abu Nawas tersenyum mendengar cerita itu. Ia tahu bahwa ini adalah perkara yang unik, tetapi juga menjadi ujian lain bagi keadilannya. "Baiklah," kata Abu Nawas. "Bawa aku ke warung itu." Mereka pun pergi ke warung tempat kejadian itu berlangsung. Pemilik warung, seorang pria gemuk dengan wajah sombong, menyambut mereka dengan tatapan angkuh. "Wahai Abu Nawas, aku tahu engkau bijaksana. Maka putuskanlah dengan adil. Pemuda ini telah mencium aroma makananku tanpa membeli apapun. Itu artinya ia telah menikmati barang daganganku secara cuma-cuma," katanya. Abu Nawas mengangguk perlahan. "Jadi, menurutmu, aroma makanan itu juga sesuatu yang bisa diperjualbelikan?" "Tentu saja," jawab pemilik warung dengan yakin. Abu Nawas lalu meminta pemuda miskin itu mengeluarkan beberapa keping dirham dari sakunya. Pemuda itu tampak bingung, tetapi ia menurut. Abu Nawas mengambil koin-koin itu, menggenggamnya, lalu mengguncangkannya hingga terdengar suara gemerincing yang jelas. "Apa yang sedang engkau lakukan?" tanya pemilik warung dengan dahi berkerut. Abu Nawas tersenyum. "Engkau mengatakan bahwa aroma makanan bisa diperjualbelikan. Maka sebagai gantinya, pemuda ini membayar dengan suara koin. Engkau telah menjual aroma, maka engkau dibayar dengan suara." Orang-orang yang ada di sana tertawa mendengar keputusan Abu Nawas. Pemilik warung pun terdiam, tidak bisa membantah. Ia sadar bahwa dirinya telah dipermalukan oleh kecerdikan Abu Nawas, tetapi ia tidak bisa menyangkal bahwa keputusan itu sangat adil. Pemuda miskin itu tersenyum lega dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sejak hari itu, semakin banyak orang yang menyadari bahwa keadilan bukan hanya soal hitam dan putih, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam melihat suatu perkara. Dengan kebijaksanaannya, Abu Nawas terus membawa perubahan di kota Baghdad. Ia mengajarkan kepada orang-orang bahwa keadilan tidak hanya harus ditegakkan dengan hukum yang kaku, tetapi juga dengan hati yang penuh kasih. Kisah-kisah tentang keadilannya terus dikenang dari generasi ke generasi, menjadi pelajaran bagi mereka yang mencari kebenaran dalam kehidupan. Hari demi hari berlalu, dan nama Abu Nawas semakin harum di seluruh Baghdad. Ia bukan hanya menjadi penasihat kerajaan dalam urusan keadilan, tetapi juga seorang yang dipercaya oleh rakyat dari berbagai lapisan. Setiap harinya, banyak orang datang menghadapnya, baik untuk meminta nasihat maupun untuk menyelesaikan perselisihan yang sulit dipecahkan. Suatu hari, datanglah seorang pria tua dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia membawa seorang pemuda yang tampak malu dan tertunduk di sampingnya. Dengan suara bergetar, pria tua itu berkata,
"Wahai Abu Nawas, aku datang kepadamu dengan hati yang berat. Pemuda ini adalah anakku. Ia telah melakukan sesuatu yang sangat memalukan, dan aku tidak tahu bagaimana harus menyelesaikannya." Abu Nawas menatap pemuda itu dengan penuh perhatian. "Apa yang telah ia lakukan?" tanyanya dengan suara lembut. Pria tua itu menghela napas panjang. "Ia telah mengambil uang dari rumah salah seorang tetangga kami. Aku sangat malu karena selama ini aku mengajarkannya untuk selalu berlaku jujur, tetapi kini ia melakukan hal yang bertentangan dengan ajaranku. Aku tidak ingin ia dihukum berat, tetapi aku juga ingin ia belajar dari kesalahannya." Abu Nawas mengangguk pelan. Ia lalu menatap pemuda itu dan bertanya, "Benarkah apa yang dikatakan ayahmu?" Pemuda itu tetap tertunduk, tetapi setelah beberapa saat ia mengangguk perlahan. "Benar, wahai Abu Nawas. Aku telah mengambil uang itu. Aku tidak punya alasan kuat selain karena aku tergoda. Aku menyesali perbuatanku, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menebus kesalahanku." Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu bahwa menghukum pemuda itu dengan keras tidak akan memberikan pelajaran yang sebenarnya. Ia harus mencari cara agar pemuda ini benar-benar memahami arti kejujuran dan tanggung jawab. Setelah beberapa saat, Abu Nawas tersenyum. "Aku punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, aku perlu bertanya satu hal terlebih dahulu. Wahai pemuda, apakah engkau bersedia melakukan sesuatu untuk menebus kesalahanmu?" Pemuda itu segera mengangguk. "Apapun itu, aku akan melakukannya." Abu Nawas lalu memanggil beberapa orang yang hadir di tempat itu dan meminta mereka membawa seekor ayam hidup. Setelah ayam itu dibawa ke hadapannya, ia berkata kepada pemuda itu, "Bawalah ayam ini dan berjalanlah keliling kota. Setiap kali engkau melewati seseorang, cabutlah satu helai bulunya dan jatuhkan ke tanah. Lakukan ini hingga semua bulunya tercabut. Setelah itu, kembalilah ke sini." Meskipun bingung, pemuda itu tidak berani membantah. Ia mengambil ayam tersebut dan mulai berjalan keliling kota, mencabut satu persatu bulunya dan menjatuhkannya di sepanjang jalan. Orang-orang yang melihatnya kebingungan, tetapi tidak ada yang berani bertanya karena mereka tahu bahwa ini pasti salah satu cara bijak Abu Nawas untuk memberikan pelajaran. Setelah semua bulu ayam tercabut, pemuda itu kembali ke tempat Abu Nawas dan menyerahkan ayam yang kini sudah gundul. "Aku telah melakukan seperti yang engkau perintahkan, wahai Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum tipis. "Bagus. Sekarang, aku punya tugas lain untukmu. Pergilah kembali ke jalan-jalan yang tadi kau lewati, dan kumpulkan kembali semua bulu ayam yang telah kau jatuhkan." Pemuda itu terkejut. "Tetapi, wahai Abu Nawas, itu mustahil. Angin pasti telah menerbangkannya kemana-mana. Aku tidak akan bisa mengumpulkannya kembali." Abu Nawas mengangguk. "Benar sekali. Begitulah juga dengan kepercayaan dan kehormatan seseorang. Ketika engkau berbuat salah, terutama dengan mencuri, kepercayaan orang-orang terhadapmu akan berhamburan seperti bulu ayam yang diterbangkan angin. Meskipun engkau menyesal dan ingin memperbaiki kesalahanmu, mengembalikan kepercayaan itu bukanlah hal yang mudah." Pemuda itu terdiam, merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia menyadari bahwa perbuatannya bukan hanya sekadar mengambil uang, tetapi juga merusak reputasinya sendiri dan mencoreng nama baik keluarganya. Abu Nawas melanjutkan, "Namun, bukan berarti itu tidak mungkin. Untuk mendapatkan kembali kepercayaan orang-orang, engkau harus bekerja keras. Engkau harus menunjukkan dengan perbuatan bahwa engkau telah berubah. Butuh waktu lama, tetapi jika engkau benar-benar menyesali kesalahanmu dan berusaha memperbaikinya, orang-orang akan melihat ketulusanmu." Pemuda itu menundukkan kepalanya. "Aku mengerti, wahai Abu Nawas. Aku akan berusaha memperbaiki diriku." Abu Nawas tersenyum dan menoleh kepada pria tua, ayah pemuda itu. "Sekarang, terserah kepadamu, apakah engkau ingin menghukumnya lebih lanjut, ataukah memberinya kesempatan untuk menebus kesalahannya?" Pria tua itu menghapus air matanya dan menatap putranya dengan penuh harapan. "Aku akan memberinya kesempatan, wahai Abu Nawas. Aku percaya ia akan belajar dari kesalahan ini." Sejak hari itu, pemuda itu benar-benar berubah. Ia mulai bekerja lebih keras dan berusaha mendapatkan kembali kepercayaan orang-orang. Ia membantu ayahnya, bersikap lebih jujur, dan tidak lagi tergoda untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Lama-kelamaan, orang-orang di Baghdad mulai melupakan kesalahannya yang lalu. Mereka melihat bagaimana pemuda itu berusaha menjadi lebih baik, dan sedikit demi sedikit, kepercayaan mereka pun kembali. Abu Nawas sekali lagi telah membuktikan bahwa keadilan bukan hanya soal hukuman, tetapi juga soal memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki dirinya.
Keputusan yang ia buat tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menciptakan pelajaran yang akan dikenang seumur hidup. Kisah ini pun menjadi salah satu cerita yang diceritakan turun-temurun di Baghdad, mengajarkan bahwa kejujuran adalah sesuatu yang sangat berharga dan bahwa kepercayaan yang hilang sulit untuk dikembalikan. Namun, dengan usaha dan ketulusan, tidak ada yang mustahil. Tahun demi tahun berlalu, dan pemuda yang dahulu pernah mencuri kini telah menjadi seorang pedagang yang jujur dan dihormati di Baghdad. Ia bekerja keras, membantu banyak orang, dan selalu mengutamakan kejujuran dalam setiap transaksi yang ia lakukan. Setiap kali seseorang bertanya mengapa ia begitu teguh dalam menjaga kepercayaan, ia selalu menceritakan bagaimana Abu Nawas pernah mengajarkannya tentang bulu ayam yang diterbangkan angin. Nama Abu Nawas semakin dikenal bukan hanya di kalangan rakyat kecil, tetapi juga di lingkungan istana. Khalifah Harun al-Rashid seringkali mengundangnya untuk berbincang dan mendiskusikan berbagai permasalahan kerajaan. Meskipun sudah menjadi penasihat kerajaan, Abu Nawas tetap hidup sederhana. Ia tidak tergoda oleh kekayaan atau jabatan tinggi, karena baginya, kebijaksanaan lebih berharga daripada harta benda. Namun, ada saja orang-orang yang iri dengan kepopuleran dan kecerdikan Abu Nawas. Beberapa pejabat yang merasa terganggu dengan keberadaannya mulai merencanakan cara untuk menyingkirkannya. Mereka menghasut Khalifah, mengatakan bahwa Abu Nawas terlalu sering ikut campur dalam urusan kerajaan dan bahwa ia bisa menjadi ancaman. Suatu hari, Khalifah yang mulai terpengaruh oleh bisikan para pejabat tersebut memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan wajah serius, Khalifah berkata, "Wahai Abu Nawas, banyak orang yang mengatakan bahwa engkau terlalu banyak campur tangan dalam urusan kerajaan. Mereka khawatir bahwa engkau bisa menjadi terlalu berkuasa." Abu Nawas tersenyum tenang, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak pernah menginginkan kekuasaan. Aku hanya berusaha membantu dengan kebijaksanaan yang telah dianugerahkan Allah kepadaku." Khalifah menatapnya tajam, "Jika demikian, aku ingin mengujimu. Jika engkau benar-benar seorang yang bijaksana, maka engkau pasti bisa menjawab pertanyaanku dengan adil." Para pejabat yang ada di sana tersenyum puas, karena mereka telah menyiapkan pertanyaan yang sulit untuk menjebak Abu Nawas. Salah satu pejabat itu maju dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, jika ada dua orang yang sedang berlayar di lautan dan perahu mereka hanya bisa menampung satu orang, apakah yang satu harus mengorbankan yang lain agar bisa selamat?" Orang-orang di ruangan itu terdiam, menunggu jawaban Abu Nawas. Pertanyaan ini memang sulit, karena apapun jawabannya, pasti akan menimbulkan perdebatan. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, pertanyaannya tidaklah lengkap. Aku ingin tahu, apakah dua orang itu adalah orang yang baik dan jujur, ataukah salah satunya adalah seorang yang zalim?" Pejabat itu terkejut dengan pertanyaan balik Abu Nawas. Mengapa itu penting? Abu Nawas menjelaskan, jika kedua orang itu adalah orang yang baik, maka mereka pasti akan mencari cara agar bisa selamat bersama, tanpa harus mengorbankan satu sama lain. Namun, jika salah satunya adalah seorang yang zalim, maka mungkin Allah telah menakdirkan bahwa inilah balasan atas kezaliman yang pernah ia lakukan. Khalifah mengangguk pelan, merenungkan jawaban itu. Para pejabat yang ingin menjebak Abu Nawas pun mulai gelisah, karena jawaban itu justru membuat mereka terlihat seperti orang yang tidak berpikir matang. Lalu Khalifah kembali bertanya, "Baiklah, jika engkau begitu bijaksana, maka aku ingin memberimu tugas terakhir. Aku ingin melihat apakah engkau benar-benar bisa berlaku adil dalam situasi yang sulit. Besok, aku akan mengadakan sidang besar. Datanglah, dan putuskan perkara yang paling sulit yang pernah engkau hadapi." Abu Nawas menerima tantangan itu dengan senyuman. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar, tetapi ia juga yakin bahwa keadilan harus selalu ditegakkan, tidak peduli seberapa sulitnya suatu perkara. Keesokan harinya, istana penuh dengan orang-orang yang ingin menyaksikan sidang besar itu. Khalifah duduk di singgasananya, sementara di hadapan Abu Nawas berdiri dua orang pria yang sedang berselisih. Salah satu pria berkata, "Wahai Abu Nawas, kami adalah saudara. Ayah kami telah meninggalkan warisan yang sangat besar, tetapi kami tidak bisa sepakat dalam pembagiannya. Aku adalah anak sulung, dan menurut tradisi, aku harus mendapatkan bagian yang lebih besar. Namun, saudaraku ini tidak setuju dan mengatakan bahwa kami harus membaginya sama rata." Abu Nawas mengangguk dan bertanya kepada saudara yang lebih muda, "Apa alasanmu ingin membagi warisan ini sama rata?" Saudara yang lebih muda menjawab, "Wahai Abu Nawas, ayah kami selalu mengajarkan bahwa semua anaknya adalah sama di matanya.
Aku tidak mengerti mengapa aku harus mendapatkan bagian yang lebih kecil hanya karena aku lahir belakangan. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Aku akan menyelesaikan perkara ini dengan cara yang paling adil. Ia lalu meminta seorang pengawal membawa sebuah timbangan besar ke hadapannya. Setelah itu, ia mengambil selembar kertas dan menuliskan sesuatu di atasnya, lalu membaginya menjadi dua bagian yang sama besar. Di dalam tulisan ini ada keputusan bagi kalian, kata Abu Nawas. Aku akan meletakkan kedua bagian kertas ini di atas timbangan. Barang siapa yang lebih sabar dan tidak terburu-buru mengambil bagian mereka, maka ia yang akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Kedua saudara itu saling berpandangan, dan saudara yang lebih tua, yang merasa lebih berhak, langsung mengambil salah satu kertas lebih dulu. Ketika ia membukanya, ia terkejut melihat bahwa di dalamnya tertulis, barang siapa yang mengambil kertas ini lebih dulu, maka ia mendapatkan bagian lebih kecil dari warisan. Orang-orang di ruangan itu terdiam, lalu tiba-tiba meledak dalam tepuk tangan. Mereka semua kagum dengan cara Abu Nawas menyelesaikan perkara ini. Dengan satu gerakan sederhana, ia telah membuktikan bahwa kesabaran dan keadilan adalah dua hal yang selalu berjalan berdampingan. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum bangga. Ia berdiri dan berkata, wahai Abu Nawas, engkau telah membuktikan bahwa kebijaksanaan tidak hanya berasal dari ilmu, tetapi juga dari hati yang bersih. Aku tidak akan lagi mendengarkan orang-orang yang iri kepadamu. Mulai hari ini, engkau akan selalu menjadi penasihat utamaku. Para pejabat yang iri dengan Abu Nawas hanya bisa menunduk malu. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa menandingi kecerdikan dan kebijaksanaannya. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati oleh rakyat dan istana. Ia terus menegakkan keadilan dengan cara-cara uniknya, mengajarkan bahwa kebaikan dan kebijaksanaan adalah harta yang lebih berharga daripada emas atau kekuasaan. Hingga bertahun-tahun kemudian, kisah-kisah tentang keadilannya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ia menjadi legenda yang tak terlupakan, simbol bahwa keadilan sejati bukan hanya tentang aturan hukum, tetapi juga tentang pemahaman, belas kasih, dan kebijaksanaan dalam melihat setiap perkara. Tamat. Keadilan unik Abu Nawas, mengadili dua orang yang berselisih. Pada suatu hari di kota Baghdad, dua orang pria datang menghadap Khalifah Harun al-Rashid. Mereka saling berdebat dengan suara lantang, masing-masing bersikeras bahwa dirinya adalah pihak yang benar. Khalifah yang sedang sibuk dengan urusan kerajaan memutuskan untuk menyerahkan perkara ini kepada Abu Nawas, sang pujangga cerdik yang terkenal dengan keadilannya. Kedua pria itu lalu dibawa ke hadapan Abu Nawas. Orang pertama adalah seorang pedagang kain, sementara yang kedua adalah seorang saudagar rempah. Mereka saling menuduh satu sama lain telah mencuri sebuah kantong berisi 100 keping emas. Pedagang kain berbicara lebih dahulu, wahai Abu Nawas, beberapa hari yang lalu aku membawa kantong emas ini untuk membeli barang dagangan. Aku meletakkannya di atas meja di dalam toko saat sedang berbincang dengan pembeli. Ketika aku hendak mengambilnya kembali, kantong itu telah hilang. Aku yakin orang ini yang mengambilnya, karena hanya dia yang berada di dalam toko saat itu. Saudagar rempah tidak terima dengan tuduhan tersebut. Demi Allah, aku tidak mencuri kantong emas itu. Aku hanya mampir untuk membeli kain dan berbicara sebentar dengan pedagang ini. Aku bahkan tidak pernah melihat kantong emas yang ia maksud. Ia menuduhku tanpa bukti. Abu Nawas mengelus janggutnya dan berpikir sejenak. Ia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Kemudian, ia memerintahkan kedua pria itu untuk menunggu, sementara ia meminta seorang pengawal istana untuk membawakan sebuah mangkuk besar berisi air dan sedikit tanah liat. Setelah itu, ia berkata, karena kalian berdua berselisih dan tidak ada saksi, maka kita akan melakukan sebuah pengujian sederhana. Abu Nawas mengambil segenggam tanah liat dan mencampurkannya ke dalam air, kemudian mengaduknya hingga menjadi lumpur pekat. Ia lalu meminta kedua pria itu untuk mendekat. Kantong emas itu terbuat dari bahan yang kuat. Jika memang ada yang mencurinya, tentu kantong itu akan meninggalkan bekas pada tangan atau tubuhnya, meskipun orang itu sudah berusaha membersihkannya, ujar Abu Nawas. Ia kemudian meminta pedagang kain untuk mencelupkan tangannya ke dalam lumpur, lalu mengangkatnya kembali. Setelah itu, ia meminta saudagar rempah melakukan hal yang sama. Dengan cermat, Abu Nawas memperhatikan warna lumpur yang menempel di tangan mereka berdua. Setelah mengamati sejenak, ia tersenyum tipis. Aku telah menemukan pelakunya, katanya dengan suara tenang. Semua orang yang hadir menatapnya dengan penasaran. Lihatlah, lanjutnya sambil menunjuk tangan saudagar rempah.
Tanah liat ini menempel lebih sedikit di tangannya dibandingkan tangan pedagang kain. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya tangannya sudah sedikit basah atau berminyak. Biasanya, orang yang menyentuh benda seperti kantong emas yang sering dipegang akan meninggalkan jejak minyak di tangannya. Pedagang kain tercengang, sementara wajah saudagar rempah mulai memucat. Tidak hanya itu, Abu Nawas melanjutkan, aku memperhatikan cara dia berbicara sejak tadi. Saat pertama kali aku bertanya, ia langsung membela diri tanpa ragu, padahal orang yang benar biasanya akan lebih tenang dan menunggu giliran berbicara. Saudagar rempah akhirnya tidak bisa lagi mengelak. Dengan gemetar, ia mengakui perbuatannya dan mengeluarkan kantong emas dari balik jubahnya. Ia berlutut di hadapan Abu Nawas dan memohon ampun atas kesalahannya. Abu Nawas pun menyerahkan kantong emas itu kembali kepada pedagang kain. Ia tidak memberikan hukuman berat kepada saudagar rempah, tetapi memintanya untuk memberikan sebagian dari keuntungannya kepada fakir miskin selama beberapa bulan sebagai bentuk penyesalan dan pertobatan. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terkagum-kagum dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menegakkan keadilan. Berkat kebijaksanaannya, perkara yang sulit pun dapat diselesaikan dengan cara yang unik dan tak terduga. Setelah pengakuan dari saudagar rempah, suasana di ruangan menjadi hening. Pedagang kain menghela napas lega, sementara beberapa orang yang hadir masih tidak percaya bagaimana Abu Nawas bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang begitu cerdik. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia menatap saudagar rempah dengan sorot mata tajam. Kamu telah mengakui kesalahanmu, tetapi sebelum aku memutuskan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya, aku ingin bertanya. Apa yang membuatmu nekat mencuri kantong emas ini? Apakah kamu dalam kesulitan? Saudagar rempah menundukkan kepalanya. Ia terlihat ragu-ragu, lalu akhirnya berbicara dengan suara pelan, wahai Abu Nawas, aku tidak ingin berbohong lagi. Aku memang mencuri kantong emas itu, tetapi bukan karena aku rakus atau ingin memperkaya diri. Aku memiliki utang yang besar, dan keluargaku sedang kesulitan. Aku takut kehilangan rumah dan usaha kecilku jika aku tidak segera melunasi utang itu. Abu Nawas mengangguk pelan, merenungi kata-kata saudagar rempah. Kemudian, ia menoleh kepada pedagang kain. Kamu telah mendapatkan kembali kantong emasmu, dan keadilan telah ditegakkan. Sekarang, aku ingin bertanya kepadamu. Jika orang ini benar-benar dalam kesulitan, apakah kamu bersedia membantunya dengan cara yang lebih baik? Pedagang kain terdiam. Ia melihat wajah saudagar rempah yang penuh rasa bersalah dan ketakutan. Setelah beberapa saat berpikir, ia menghela napas panjang. Wahai Abu Nawas, jujur saja aku marah ketika tahu uangku dicuri. Tapi setelah mendengar alasannya, aku merasa kasihan. Jika memang benar ia dalam kesulitan, aku tidak keberatan meminjamkan sedikit uang kepadanya, tetapi dengan syarat ia harus berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Mata saudagar rempah berkaca-kaca. Ia berlutut di hadapan pedagang kain dan berkata, demi Allah, aku menyesali perbuatanku. Aku tidak akan mengulangi kesalahan ini. Jika engkau bersedia membantuku, aku akan berusaha keras untuk mengembalikan pinjamanmu dan belajar dari kesalahanku. Abu Nawas tersenyum. Inilah keadilan yang sesungguhnya, katanya. Bukan hanya menghukum yang bersalah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Namun, sebelum perkara ini benar-benar selesai, seorang pria lain yang sejak tadi diam di sudut ruangan berdiri dan melangkah ke depan. Wahai Abu Nawas, jika saudagar rempah ini benar-benar dalam kesulitan, maka izinkan aku turut membantu. Aku adalah seorang pedagang makanan, dan aku memiliki beberapa pelanggan yang sering mencari rempah-rempah langka. Jika ia mau, aku bisa membantunya mendapatkan pelanggan dan menjual dagangannya dengan harga yang lebih baik. Orang-orang di ruangan terkejut, tetapi juga tersentuh dengan tawaran tersebut. Saudagar rempah hampir tidak bisa berkata-kata. Ia memandang pria itu dengan penuh syukur. Abu Nawas mengangguk puas. Lihatlah bagaimana Allah bekerja dengan caranya sendiri. Awalnya, kita hanya ingin menyelesaikan sebuah perselisihan, tetapi kini kita justru menciptakan solusi yang jauh lebih baik untuk semua orang. Pedagang kain akhirnya menyerahkan sebagian kecil dari emasnya sebagai pinjaman kepada saudagar rempah, sementara pedagang makanan berjanji untuk membantunya memperbaiki usahanya. Orang-orang yang hadir di sana merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan Abu Nawas dan kemurahan hati mereka yang terlibat dalam perkara ini. Dari kejadian ini, tersebarlah kisah tentang keadilan unik Abu Nawas ke seluruh penjuru kota. Banyak orang yang mulai memahami bahwa keadilan bukan sekadar menghukum kesalahan, tetapi juga menemukan cara untuk memperbaiki keadaan dan membantu sesama agar tidak jatuh ke dalam
Kejahatan yang sama, hari demi hari berlalu setelah kejadian itu, dan kisah tentang kebijaksanaan Abu Nawas semakin menyebar luas di seluruh Baghdad. Banyak orang yang datang ke kediamannya, bukan hanya untuk meminta keadilan, tetapi juga untuk belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan cara yang bijak dan adil. Saudagar rempah yang sebelumnya mencuri kini mulai berubah. Ia bekerja lebih keras, berusaha mengembalikan kepercayaan orang-orang yang telah membantunya. Pedagang makanan yang berjanji membantunya benar-benar menepati ucapannya. Ia mengenalkan saudagar rempah kepada banyak pelanggan baru yang membutuhkan rempah-rempah berkualitas. Dalam beberapa bulan, usaha saudagar rempah kembali pulih, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Pedagang kain pun merasa bahwa keputusannya untuk memberi pinjaman adalah hal yang tepat. Ia melihat bagaimana orang yang dulunya mencuri darinya kini bekerja dengan jujur dan penuh rasa syukur. Suatu hari, saudagar rempah datang kepadanya dan menyerahkan kantong emas yang pernah ia pinjam. "Wahai sahabatku, ini adalah emas yang dulu aku pinjam darimu. Aku telah bekerja keras untuk mengembalikannya," kata saudagar rempah dengan mata berbinar. Pedagang kain tersenyum dan menerima kantong itu. Namun, sebelum memasukkannya ke dalam sakunya, ia membuka kantong tersebut dan mengambil beberapa keping emas. "Aku menerimanya kembali, tetapi aku ingin memberikan sebagian ini kepadamu sebagai hadiah," kata pedagang kain. Saudagar rempah terkejut. "Tidak, wahai sahabatku, aku telah bersalah kepadamu di masa lalu. Aku tidak pantas menerima hadiah ini." Pedagang kain menggeleng. "Dulu, aku menganggapmu sebagai pencuri. Tapi sekarang aku melihatmu sebagai saudara. Apa yang telah terjadi di antara kita adalah pelajaran bahwa manusia bisa berubah dan bahwa kebaikan selalu lebih kuat daripada kejahatan. Aku ingin kamu menerima ini sebagai tanda persaudaraan kita." Saudagar rempah akhirnya menerima pemberian itu dengan penuh rasa haru. Ia tidak menyangka bahwa seseorang yang dulu menuduhnya sebagai pencuri kini justru menganggapnya sebagai saudara. Sementara itu, kabar tentang kejadian ini sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Ia sangat terkesan dengan cara Abu Nawas menangani perkara tersebut dan mengundangnya ke istana. "Wahai Abu Nawas, aku telah mendengar bagaimana engkau menyelesaikan perselisihan antara dua orang itu," kata Khalifah. "Engkau bukan hanya mengembalikan emas kepada pemiliknya, tetapi juga mengubah kehidupan seseorang yang nyaris tersesat. Itu adalah keadilan yang sejati." Abu Nawas tersenyum. "Wahai Amirul Mukminin, keadilan sejati bukan hanya tentang menghukum yang salah, tetapi juga memberi kesempatan bagi mereka untuk berubah. Jika seseorang jatuh ke dalam kesalahan karena kesulitan hidup, maka kita harus mencari cara agar mereka tidak jatuh lagi." Khalifah mengangguk setuju. "Karena kebijaksanaanmu ini, aku ingin memberimu tugas yang lebih besar. Mulai hari ini, engkau akan menjadi penasihat kerajaan dalam urusan keadilan. Aku ingin lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari pemikiranmu yang jernih." Mendengar hal itu, Abu Nawas terkejut, tetapi ia menerima amanah tersebut dengan rendah hati. Ia menyadari bahwa tugas ini bukanlah sekadar kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah. Sejak saat itu, semakin banyak orang datang kepada Abu Nawas untuk mencari solusi atas permasalahan mereka. Bukan hanya orang-orang kecil, tetapi juga para saudagar besar, pejabat, bahkan keluarga kerajaan. Setiap permasalahan ia selesaikan dengan cara yang adil dan seringkali unik, hingga namanya semakin dikenal sebagai seorang yang tidak hanya cerdik, tetapi juga memiliki hati yang penuh belas kasih. Suatu hari, seorang pemuda miskin datang menghadap Abu Nawas dengan wajah murung. Ia membawa sebongkar roti yang sudah kering di tangannya. "Wahai Abu Nawas, aku ingin meminta keadilan," katanya. Abu Nawas menatap pemuda itu dengan penuh perhatian. "Apa yang terjadi, anak muda?" Pemuda itu menghela napas. "Aku bekerja sebagai buruh di sebuah toko, tetapi upahku sangat kecil. Aku tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan. Suatu hari, aku berdiri di dekat sebuah warung dan mencium aroma makanan yang lezat. Aku hanya berdiri di sana, menikmati aroma itu tanpa membeli apapun. Tetapi pemilik warung marah kepadaku dan menuntut agar aku membayar karena telah menikmati bau masakannya." Abu Nawas tersenyum mendengar cerita itu. Ia tahu bahwa ini adalah perkara yang unik, tetapi juga menjadi ujian lain bagi keadilannya. "Baiklah," kata Abu Nawas. "Bawa aku ke warung itu." Mereka pun pergi ke warung tempat kejadian itu berlangsung. Pemilik warung, seorang pria gemuk dengan wajah sombong, menyambut mereka dengan tatapan angkuh. "Wahai Abu Nawas, aku tahu engkau bijaksana.
Maka putuskanlah dengan adil. Pemuda ini telah mencium aroma makananku tanpa membeli apapun. Itu artinya ia telah menikmati barang daganganku secara cuma-cuma. Katanya. Abu Nawas mengangguk perlahan. Jadi, menurutmu, aroma makanan itu juga sesuatu yang bisa diperjualbelikan? Tentu saja, jawab pemilik warung dengan yakin. Abu Nawas lalu meminta pemuda miskin itu mengeluarkan beberapa keping dirham dari sakunya. Pemuda itu tampak bingung, tetapi ia menurut. Abu Nawas mengambil koin-koin itu, menggenggamnya, lalu mengguncangkannya hingga terdengar suara gemerincing yang jelas. Apa yang sedang engkau lakukan? Tanya pemilik warung dengan dahi berkerut. Abu Nawas tersenyum. Engkau mengatakan bahwa aroma makanan bisa diperjualbelikan. Maka sebagai gantinya, pemuda ini membayar dengan suara koin. Engkau telah menjual aroma, maka engkau dibayar dengan suara. Orang-orang yang ada di sana tertawa mendengar keputusan Abu Nawas. Pemilik warung pun terdiam, tidak bisa membantah. Ia sadar bahwa dirinya telah dipermalukan oleh kecerdikan Abu Nawas, tetapi ia tidak bisa menyangkal bahwa keputusan itu sangat adil. Pemuda miskin itu tersenyum lega dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sejak hari itu, semakin banyak orang yang menyadari bahwa keadilan bukan hanya soal hitam dan putih, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam melihat suatu perkara. Dengan kebijaksanaannya, Abu Nawas terus membawa perubahan di kota Baghdad. Ia mengajarkan kepada orang-orang bahwa keadilan tidak hanya harus ditegakkan dengan hukum yang kaku, tetapi juga dengan hati yang penuh kasih. Kisah-kisah tentang keadilannya terus dikenang dari generasi ke generasi, menjadi pelajaran bagi mereka yang mencari kebenaran dalam kehidupan. Hari demi hari berlalu, dan nama Abu Nawas semakin harum di seluruh Baghdad. Ia bukan hanya menjadi penasihat kerajaan dalam urusan keadilan, tetapi juga seorang yang dipercaya oleh rakyat dari berbagai lapisan. Setiap harinya, banyak orang datang menghadapnya, baik untuk meminta nasihat maupun untuk menyelesaikan perselisihan yang sulit dipecahkan. Suatu hari, datanglah seorang pria tua dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia membawa seorang pemuda yang tampak malu dan tertunduk di sampingnya. Dengan suara bergetar, pria tua itu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku datang kepadamu dengan hati yang berat. Pemuda ini adalah anakku. Ia telah melakukan sesuatu yang sangat memalukan, dan aku tidak tahu bagaimana harus menyelesaikannya." Abu Nawas menatap pemuda itu dengan penuh perhatian. "Apa yang telah ia lakukan?" tanyanya dengan suara lembut. Pria tua itu menghela napas panjang. "Ia telah mengambil uang dari rumah salah seorang tetangga kami. Aku sangat malu karena selama ini aku mengajarkannya untuk selalu berlaku jujur, tetapi kini ia melakukan hal yang bertentangan dengan ajaranku. Aku tidak ingin ia dihukum berat, tetapi aku juga ingin ia belajar dari kesalahannya." Abu Nawas mengangguk pelan. Ia lalu menatap pemuda itu dan bertanya, "Benarkah apa yang dikatakan ayahmu?" Pemuda itu tetap tertunduk, tetapi setelah beberapa saat ia mengangguk perlahan. "Benar, wahai Abu Nawas. Aku telah mengambil uang itu. Aku tidak punya alasan kuat selain karena aku tergoda. Aku menyesali perbuatanku, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menebus kesalahanku." Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu bahwa menghukum pemuda itu dengan keras tidak akan memberikan pelajaran yang sebenarnya. Ia harus mencari cara agar pemuda ini benar-benar memahami arti kejujuran dan tanggung jawab. Setelah beberapa saat, Abu Nawas tersenyum. "Aku punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, aku perlu bertanya satu hal terlebih dahulu. Wahai pemuda, apakah engkau bersedia melakukan sesuatu untuk menebus kesalahanmu?" Pemuda itu segera mengangguk. "Apapun itu, aku akan melakukannya." Abu Nawas lalu memanggil beberapa orang yang hadir di tempat itu dan meminta mereka membawa seekor ayam hidup. Setelah ayam itu dibawa ke hadapannya, ia berkata kepada pemuda itu, "Bawalah ayam ini dan berjalanlah keliling kota. Setiap kali engkau melewati seseorang, cabutlah satu helai bulunya dan jatuhkan ke tanah. Lakukan ini hingga semua bulunya tercabut. Setelah itu, kembalilah ke sini." Meskipun bingung, pemuda itu tidak berani membantah. Ia mengambil ayam tersebut dan mulai berjalan keliling kota, mencabut satu persatu bulunya dan menjatuhkannya di sepanjang jalan. Orang-orang yang melihatnya kebingungan, tetapi tidak ada yang berani bertanya karena mereka tahu bahwa ini pasti salah satu cara bijak Abu Nawas untuk memberikan pelajaran. Setelah semua bulu ayam tercabut, pemuda itu kembali ke tempat Abu Nawas dan menyerahkan ayam yang kini sudah gundul. "Aku telah melakukan seperti yang engkau perintahkan, wahai Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum tipis. "Bagus. Sekarang, aku punya tugas lain untukmu.
Pergilah kembali ke jalan-jalan yang tadi kau lewati, dan kumpulkan kembali semua bulu ayam yang telah kau jatuhkan. Pemuda itu terkejut. Tetapi, wahai Abu Nawas, itu mustahil. Angin pasti telah menerbangkannya kemana-mana. Aku tidak akan bisa mengumpulkannya kembali. Abu Nawas mengangguk. Benar sekali. Begitulah juga dengan kepercayaan dan kehormatan seseorang. Ketika engkau berbuat salah, terutama dengan mencuri, kepercayaan orang-orang terhadapmu akan berhamburan seperti bulu ayam yang diterbangkan angin. Meskipun engkau menyesal dan ingin memperbaiki kesalahanmu, mengembalikan kepercayaan itu bukanlah hal yang mudah. Pemuda itu terdiam, merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia menyadari bahwa perbuatannya bukan hanya sekadar mengambil uang, tetapi juga merusak reputasinya sendiri dan mencoreng nama baik keluarganya. Abu Nawas melanjutkan, namun, bukan berarti itu tidak mungkin. Untuk mendapatkan kembali kepercayaan orang-orang, engkau harus bekerja keras. Engkau harus menunjukkan dengan perbuatan bahwa engkau telah berubah. Butuh waktu lama, tetapi jika engkau benar-benar menyesali kesalahanmu dan berusaha memperbaikinya, orang-orang akan melihat ketulusanmu. Pemuda itu menundukkan kepalanya. Aku mengerti, wahai Abu Nawas. Aku akan berusaha memperbaiki diriku. Abu Nawas tersenyum dan menoleh kepada pria tua, ayah pemuda itu. Sekarang, terserah kepadamu, apakah engkau ingin menghukumnya lebih lanjut, ataukah memberinya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Pria tua itu menghapus air matanya dan menatap putranya dengan penuh harapan. Aku akan memberinya kesempatan, wahai Abu Nawas. Aku percaya ia akan belajar dari kesalahan ini. Sejak hari itu, pemuda itu benar-benar berubah. Ia mulai bekerja lebih keras dan berusaha mendapatkan kembali kepercayaan orang-orang. Ia membantu ayahnya, bersikap lebih jujur, dan tidak lagi tergoda untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Lama-kelamaan, orang-orang di Baghdad mulai melupakan kesalahannya yang lalu. Mereka melihat bagaimana pemuda itu berusaha menjadi lebih baik, dan sedikit demi sedikit, kepercayaan mereka pun kembali. Abu Nawas sekali lagi telah membuktikan bahwa keadilan bukan hanya soal hukuman, tetapi juga soal memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki dirinya. Keputusan yang ia buat tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menciptakan pelajaran yang akan dikenang seumur hidup. Kisah ini pun menjadi salah satu cerita yang diceritakan turun-temurun di Baghdad, mengajarkan bahwa kejujuran adalah sesuatu yang sangat berharga dan bahwa kepercayaan yang hilang sulit untuk dikembalikan. Namun, dengan usaha dan ketulusan, tidak ada yang mustahil. Tahun demi tahun berlalu, dan pemuda yang dahulu pernah mencuri kini telah menjadi seorang pedagang yang jujur dan dihormati di Baghdad. Ia bekerja keras, membantu banyak orang, dan selalu mengutamakan kejujuran dalam setiap transaksi yang ia lakukan. Setiap kali seseorang bertanya mengapa ia begitu teguh dalam menjaga kepercayaan, ia selalu menceritakan bagaimana Abu Nawas pernah mengajarkannya tentang bulu ayam yang diterbangkan angin. Nama Abu Nawas semakin dikenal bukan hanya di kalangan rakyat kecil, tetapi juga di lingkungan istana. Khalifah Harun al-Rashid seringkali mengundangnya untuk berbincang dan mendiskusikan berbagai permasalahan kerajaan. Meskipun sudah menjadi penasihat kerajaan, Abu Nawas tetap hidup sederhana. Ia tidak tergoda oleh kekayaan atau jabatan tinggi, karena baginya, kebijaksanaan lebih berharga daripada harta benda. Namun, ada saja orang-orang yang iri dengan kepopuleran dan kecerdikan Abu Nawas. Beberapa pejabat yang merasa terganggu dengan keberadaannya mulai merencanakan cara untuk menyingkirkannya. Mereka menghasut Khalifah, mengatakan bahwa Abu Nawas terlalu sering ikut campur dalam urusan kerajaan dan bahwa ia bisa menjadi ancaman. Suatu hari, Khalifah yang mulai terpengaruh oleh bisikan para pejabat tersebut memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan wajah serius, Khalifah berkata, "Wahai Abu Nawas, banyak orang yang mengatakan bahwa engkau terlalu banyak campur tangan dalam urusan kerajaan. Mereka khawatir bahwa engkau bisa menjadi terlalu berkuasa." Abu Nawas tersenyum tenang. "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak pernah menginginkan kekuasaan. Aku hanya berusaha membantu dengan kebijaksanaan yang telah dianugerahkan Allah kepadaku." Khalifah menatapnya tajam. "Jika demikian, aku ingin mengujimu. Jika engkau benar-benar seorang yang bijaksana, maka engkau pasti bisa menjawab pertanyaanku dengan adil." Para pejabat yang ada di sana tersenyum puas, karena mereka telah menyiapkan pertanyaan yang sulit untuk menjebak Abu Nawas. Salah satu pejabat itu maju dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, jika ada dua orang yang sedang berlayar di lautan dan perahu mereka hanya bisa menampung satu orang, apakah yang satu harus mengorbankan yang lain agar bisa selamat?" Orang-orang di ruangan itu terdiam, menunggu jawaban Abu Nawas.
Pertanyaan ini memang sulit, karena apapun jawabannya, pasti akan menimbulkan perdebatan. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, pertanyaannya tidaklah lengkap. Aku ingin tahu, apakah dua orang itu adalah orang yang baik dan jujur, ataukah salah satunya adalah seorang yang zalim?" Pejabat itu terkejut dengan pertanyaan balik Abu Nawas. Mengapa itu penting? Abu Nawas menjelaskan, jika kedua orang itu adalah orang yang baik, maka mereka pasti akan mencari cara agar bisa selamat bersama, tanpa harus mengorbankan satu sama lain. Namun, jika salah satunya adalah seorang yang zalim, maka mungkin Allah telah menakdirkan bahwa inilah balasan atas kezaliman yang pernah ia lakukan. Khalifah mengangguk pelan, merenungkan jawaban itu. Para pejabat yang ingin menjebak Abu Nawas pun mulai gelisah, karena jawaban itu justru membuat mereka terlihat seperti orang yang tidak berpikir matang. Lalu Khalifah kembali bertanya, "Baiklah, jika engkau begitu bijaksana, maka aku ingin memberimu tugas terakhir. Aku ingin melihat apakah engkau benar-benar bisa berlaku adil dalam situasi yang sulit. Besok, aku akan mengadakan sidang besar. Datanglah, dan putuskan perkara yang paling sulit yang pernah engkau hadapi." Abu Nawas menerima tantangan itu dengan senyuman. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar, tetapi ia juga yakin bahwa keadilan harus selalu ditegakkan, tidak peduli seberapa sulitnya suatu perkara. Keesokan harinya, istana penuh dengan orang-orang yang ingin menyaksikan sidang besar itu. Khalifah duduk di singgasananya, sementara di hadapan Abu Nawas berdiri dua orang pria yang sedang berselisih. Salah satu pria berkata, "Wahai Abu Nawas, kami adalah saudara. Ayah kami telah meninggalkan warisan yang sangat besar, tetapi kami tidak bisa sepakat dalam pembagiannya. Aku adalah anak sulung, dan menurut tradisi, aku harus mendapatkan bagian yang lebih besar. Namun, saudaraku ini tidak setuju dan mengatakan bahwa kami harus membaginya sama rata." Abu Nawas mengangguk dan bertanya kepada saudara yang lebih muda, "Apa alasanmu ingin membagi warisan ini sama rata?" Saudara yang lebih muda menjawab, "Wahai Abu Nawas, ayah kami selalu mengajarkan bahwa semua anaknya adalah sama di matanya. Aku tidak mengerti mengapa aku harus mendapatkan bagian yang lebih kecil hanya karena aku lahir belakangan." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, aku akan menyelesaikan perkara ini dengan cara yang paling adil." Ia lalu meminta seorang pengawal membawa sebuah timbangan besar ke hadapannya. Setelah itu, ia mengambil selembar kertas dan menuliskan sesuatu di atasnya, lalu membaginya menjadi dua bagian yang sama besar. "Di dalam tulisan ini ada keputusan bagi kalian," kata Abu Nawas. "Aku akan meletakkan kedua bagian kertas ini di atas timbangan. Barang siapa yang lebih sabar dan tidak terburu-buru mengambil bagian mereka, maka ia yang akan mendapatkan bagian yang lebih besar." Kedua saudara itu saling berpandangan, dan saudara yang lebih tua, yang merasa lebih berhak, langsung mengambil salah satu kertas lebih dulu. Ketika ia membukanya, ia terkejut melihat bahwa di dalamnya tertulis, barang siapa yang mengambil kertas ini lebih dulu, maka ia mendapatkan bagian lebih kecil dari warisan. Orang-orang di ruangan itu terdiam, lalu tiba-tiba meledak dalam tepuk tangan. Mereka semua kagum dengan cara Abu Nawas menyelesaikan perkara ini. Dengan satu gerakan sederhana, ia telah membuktikan bahwa kesabaran dan keadilan adalah dua hal yang selalu berjalan berdampingan. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum bangga. Ia berdiri dan berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau telah membuktikan bahwa kebijaksanaan tidak hanya berasal dari ilmu, tetapi juga dari hati yang bersih. Aku tidak akan lagi mendengarkan orang-orang yang iri kepadamu. Mulai hari ini, engkau akan selalu menjadi penasihat utamaku." Para pejabat yang iri dengan Abu Nawas hanya bisa menunduk malu. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa menandingi kecerdikan dan kebijaksanaannya. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati oleh rakyat dan istana. Ia terus menegakkan keadilan dengan cara-cara uniknya, mengajarkan bahwa kebaikan dan kebijaksanaan adalah harta yang lebih berharga daripada emas atau kekuasaan. Hingga bertahun-tahun kemudian, kisah-kisah tentang keadilannya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ia menjadi legenda yang tak terlupakan, simbol bahwa keadilan sejati bukan hanya tentang aturan hukum, tetapi juga tentang pemahaman, belas kasih, dan kebijaksanaan dalam melihat setiap perkara. Tamat. Keadilan unik Abu Nawas mengadili dua orang yang berselisih. Pada suatu hari di kota Baghdad, dua orang pria datang menghadap Khalifah Harun al-Rashid. Mereka saling berdebat dengan suara lantang, masing-masing bersikeras bahwa dirinya adalah pihak yang benar.
Khalifah yang sedang sibuk dengan urusan kerajaan memutuskan untuk menyerahkan perkara ini kepada Abu Nawas, sang pujangga cerdik yang terkenal dengan keadilannya. Kedua pria itu lalu dibawa ke hadapan Abu Nawas. Orang pertama adalah seorang pedagang kain, sementara yang kedua adalah seorang saudagar rempah. Mereka saling menuduh satu sama lain telah mencuri sebuah kantong berisi 100 keping emas. Pedagang kain berbicara lebih dahulu, "Wahai Abu Nawas, beberapa hari yang lalu aku membawa kantong emas ini untuk membeli barang dagangan. Aku meletakkannya di atas meja di dalam toko saat sedang berbincang dengan pembeli. Ketika aku hendak mengambilnya kembali, kantong itu telah hilang. Aku yakin orang ini yang mengambilnya, karena hanya dia yang berada di dalam toko saat itu." Saudagar rempah tidak terima dengan tuduhan tersebut. "Demi Allah, aku tidak mencuri kantong emas itu. Aku hanya mampir untuk membeli kain dan berbicara sebentar dengan pedagang ini. Aku bahkan tidak pernah melihat kantong emas yang ia maksud. Ia menuduhku tanpa bukti." Abu Nawas mengelus janggutnya dan berpikir sejenak. Ia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Kemudian, ia memerintahkan kedua pria itu untuk menunggu, sementara ia meminta seorang pengawal istana untuk membawakan sebuah mangkuk besar berisi air dan sedikit tanah liat. Setelah itu, ia berkata, "Karena kalian berdua berselisih dan tidak ada saksi, maka kita akan melakukan sebuah pengujian sederhana." Abu Nawas mengambil segenggam tanah liat dan mencampurkannya ke dalam air, kemudian mengaduknya hingga menjadi lumpur pekat. Ia lalu meminta kedua pria itu untuk mendekat. Kantong emas itu terbuat dari bahan yang kuat. Jika memang ada yang mencurinya, tentu kantong itu akan meninggalkan bekas pada tangan atau tubuhnya, meskipun orang itu sudah berusaha membersihkannya, ujar Abu Nawas. Ia kemudian meminta pedagang kain untuk mencelupkan tangannya ke dalam lumpur, lalu mengangkatnya kembali. Setelah itu, ia meminta saudagar rempah melakukan hal yang sama. Dengan cermat, Abu Nawas memperhatikan warna lumpur yang menempel di tangan mereka berdua. Setelah mengamati sejenak, ia tersenyum tipis. "Aku telah menemukan pelakunya," katanya dengan suara tenang. Semua orang yang hadir menatapnya dengan penasaran. "Lihatlah," lanjutnya sambil menunjuk tangan saudagar rempah. Tanah liat ini menempel lebih sedikit di tangannya dibandingkan tangan pedagang kain. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya tangannya sudah sedikit basah atau berminyak. Biasanya, orang yang menyentuh benda seperti kantong emas yang sering dipegang akan meninggalkan jejak minyak di tangannya. Pedagang kain tercengang, sementara wajah saudagar rempah mulai memucat. Tidak hanya itu, Abu Nawas melanjutkan, "Aku memperhatikan cara dia berbicara sejak tadi. Saat pertama kali aku bertanya, ia langsung membela diri tanpa ragu, padahal orang yang benar biasanya akan lebih tenang dan menunggu giliran berbicara." Saudagar rempah akhirnya tidak bisa lagi mengelak. Dengan gemetar, ia mengakui perbuatannya dan mengeluarkan kantong emas dari balik jubahnya. Ia berlutut di hadapan Abu Nawas dan memohon ampun atas kesalahannya. Abu Nawas pun menyerahkan kantong emas itu kembali kepada pedagang kain. Ia tidak memberikan hukuman berat kepada saudagar rempah, tetapi memintanya untuk memberikan sebagian dari keuntungannya kepada fakir miskin selama beberapa bulan sebagai bentuk penyesalan dan pertobatan. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terkagum-kagum dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menegakkan keadilan. Berkat kebijaksanaannya, perkara yang sulit pun dapat diselesaikan dengan cara yang unik dan tak terduga. Setelah pengakuan dari saudagar rempah, suasana di ruangan menjadi hening. Pedagang kain menghela napas lega, sementara beberapa orang yang hadir masih tidak percaya bagaimana Abu Nawas bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang begitu cerdik. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia menatap saudagar rempah dengan sorot mata tajam. "Kamu telah mengakui kesalahanmu, tetapi sebelum aku memutuskan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya, aku ingin bertanya. Apa yang membuatmu nekat mencuri kantong emas ini? Apakah kamu dalam kesulitan?" Saudagar rempah menundukkan kepalanya. Ia terlihat ragu-ragu, lalu akhirnya berbicara dengan suara pelan, "Wahai Abu Nawas, aku tidak ingin berbohong lagi. Aku memang mencuri kantong emas itu, tetapi bukan karena aku rakus atau ingin memperkaya diri. Aku memiliki utang yang besar, dan keluargaku sedang kesulitan. Aku takut kehilangan rumah dan usaha kecilku jika aku tidak segera melunasi utang itu." Abu Nawas mengangguk pelan, merenungi kata-kata saudagar rempah. Kemudian, ia menoleh kepada pedagang kain. "Kamu telah mendapatkan kembali kantong emasmu, dan keadilan telah ditegakkan. Sekarang, aku ingin bertanya kepadamu. Jika orang ini benar-benar dalam kesulitan, apakah kamu bersedia membantunya dengan cara yang lebih baik?"
Pedagang kain terdiam. Ia melihat wajah saudagar rempah yang penuh rasa bersalah dan ketakutan. Setelah beberapa saat berpikir, ia menghela napas panjang. Wahai Abu Nawas, jujur saja aku marah ketika tahu uangku dicuri. Tapi setelah mendengar alasannya, aku merasa kasihan. Jika memang benar ia dalam kesulitan, aku tidak keberatan meminjamkan sedikit uang kepadanya, tetapi dengan syarat ia harus berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Mata saudagar rempah berkaca-kaca. Ia berlutut di hadapan pedagang kain dan berkata, "Demi Allah, aku menyesali perbuatanku. Aku tidak akan mengulangi kesalahan ini. Jika engkau bersedia membantuku, aku akan berusaha keras untuk mengembalikan pinjamanmu dan belajar dari kesalahanku." Abu Nawas tersenyum. "Inilah keadilan yang sesungguhnya," katanya. "Bukan hanya menghukum yang bersalah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri." Namun, sebelum perkara ini benar-benar selesai, seorang pria lain yang sejak tadi diam di sudut ruangan berdiri dan melangkah ke depan. "Wahai Abu Nawas, jika saudagar rempah ini benar-benar dalam kesulitan, maka izinkan aku turut membantu. Aku adalah seorang pedagang makanan, dan aku memiliki beberapa pelanggan yang sering mencari rempah-rempah langka. Jika ia mau, aku bisa membantunya mendapatkan pelanggan dan menjual dagangannya dengan harga yang lebih baik." Orang-orang di ruangan terkejut, tetapi juga tersentuh dengan tawaran tersebut. Saudagar rempah hampir tidak bisa berkata-kata. Ia memandang pria itu dengan penuh syukur. Abu Nawas mengangguk puas. "Lihatlah bagaimana Allah bekerja dengan caranya sendiri. Awalnya, kita hanya ingin menyelesaikan sebuah perselisihan, tetapi kini kita justru menciptakan solusi yang jauh lebih baik untuk semua orang." Pedagang kain akhirnya menyerahkan sebagian kecil dari emasnya sebagai pinjaman kepada saudagar rempah, sementara pedagang makanan berjanji untuk membantunya memperbaiki usahanya. Orang-orang yang hadir di sana merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan Abu Nawas dan kemurahan hati mereka yang terlibat dalam perkara ini. Dari kejadian ini, tersebarlah kisah tentang keadilan unik Abu Nawas ke seluruh penjuru kota. Banyak orang yang mulai memahami bahwa keadilan bukan sekadar menghukum kesalahan, tetapi juga menemukan cara untuk memperbaiki keadaan dan membantu sesama agar tidak jatuh ke dalam kejahatan yang sama. Hari demi hari berlalu setelah kejadian itu, dan kisah tentang kebijaksanaan Abu Nawas semakin menyebar luas di seluruh Baghdad. Banyak orang yang datang ke kediamannya, bukan hanya untuk meminta keadilan, tetapi juga untuk belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan cara yang bijak dan adil. Saudagar rempah yang sebelumnya mencuri kini mulai berubah. Ia bekerja lebih keras, berusaha mengembalikan kepercayaan orang-orang yang telah membantunya. Pedagang makanan yang berjanji membantunya benar-benar menepati ucapannya. Ia mengenalkan saudagar rempah kepada banyak pelanggan baru yang membutuhkan rempah-rempah berkualitas. Dalam beberapa bulan, usaha saudagar rempah kembali pulih, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Pedagang kain pun merasa bahwa keputusannya untuk memberi pinjaman adalah hal yang tepat. Ia melihat bagaimana orang yang dulunya mencuri darinya kini bekerja dengan jujur dan penuh rasa syukur. Suatu hari, saudagar rempah datang kepadanya dan menyerahkan kantong emas yang pernah ia pinjam. "Wahai sahabatku, ini adalah emas yang dulu aku pinjam darimu. Aku telah bekerja keras untuk mengembalikannya," kata saudagar rempah dengan mata berbinar. Pedagang kain tersenyum dan menerima kantong itu. Namun, sebelum memasukkannya ke dalam sakunya, ia membuka kantong tersebut dan mengambil beberapa keping emas. "Aku menerimanya kembali, tetapi aku ingin memberikan sebagian ini kepadamu sebagai hadiah," kata pedagang kain. Saudagar rempah terkejut. "Tidak, wahai sahabatku, aku telah bersalah kepadamu di masa lalu. Aku tidak pantas menerima hadiah ini." Pedagang kain menggeleng. "Dulu, aku menganggapmu sebagai pencuri. Tapi sekarang aku melihatmu sebagai saudara. Apa yang telah terjadi di antara kita adalah pelajaran bahwa manusia bisa berubah dan bahwa kebaikan selalu lebih kuat daripada kejahatan. Aku ingin kamu menerima ini sebagai tanda persaudaraan kita." Saudagar rempah akhirnya menerima pemberian itu dengan penuh rasa haru. Ia tidak menyangka bahwa seseorang yang dulu menuduhnya sebagai pencuri kini justru menganggapnya sebagai saudara. Sementara itu, kabar tentang kejadian ini sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rasyid. Ia sangat terkesan dengan cara Abu Nawas menangani perkara tersebut dan mengundangnya ke istana. "Wahai Abu Nawas, aku telah mendengar bagaimana engkau menyelesaikan perselisihan antara dua orang itu," kata Khalifah. "Engkau bukan hanya mengembalikan emas kepada pemiliknya, tetapi juga mengubah kehidupan seseorang yang nyaris tersesat. Itu adalah keadilan yang sejati.
Abu Nawas tersenyum. Wahai Amirul Mukminin, keadilan sejati bukan hanya tentang menghukum yang salah, tetapi juga memberi kesempatan bagi mereka untuk berubah. Jika seseorang jatuh ke dalam kesalahan karena kesulitan hidup, maka kita harus mencari cara agar mereka tidak jatuh lagi. Khalifah mengangguk setuju. Karena kebijaksanaanmu ini, aku ingin memberimu tugas yang lebih besar. Mulai hari ini, engkau akan menjadi penasihat kerajaan dalam urusan keadilan. Aku ingin lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari pemikiranmu yang jernih. Mendengar hal itu, Abu Nawas terkejut, tetapi ia menerima amanah tersebut dengan rendah hati. Ia menyadari bahwa tugas ini bukanlah sekadar kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah. Sejak saat itu, semakin banyak orang datang kepada Abu Nawas untuk mencari solusi atas permasalahan mereka. Bukan hanya orang-orang kecil, tetapi juga para saudagar besar, pejabat, bahkan keluarga kerajaan. Setiap permasalahan ia selesaikan dengan cara yang adil dan seringkali unik, hingga namanya semakin dikenal sebagai seorang yang tidak hanya cerdik, tetapi juga memiliki hati yang penuh belas kasih. Suatu hari, seorang pemuda miskin datang menghadap Abu Nawas dengan wajah murung. Ia membawa sebongkar roti yang sudah kering di tangannya. Wahai Abu Nawas, aku ingin meminta keadilan, katanya. Abu Nawas menatap pemuda itu dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi, anak muda? Pemuda itu menghela napas. Aku bekerja sebagai buruh di sebuah toko, tetapi upahku sangat kecil. Aku tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan. Suatu hari, aku berdiri di dekat sebuah warung dan mencium aroma makanan yang lezat. Aku hanya berdiri di sana, menikmati aroma itu tanpa membeli apapun. Tetapi pemilik warung marah kepadaku dan menuntut agar aku membayar karena telah menikmati bau masakannya. Abu Nawas tersenyum mendengar cerita itu. Ia tahu bahwa ini adalah perkara yang unik, tetapi juga menjadi ujian lain bagi keadilannya. Baiklah, kata Abu Nawas. Bawa aku ke warung itu. Mereka pun pergi ke warung tempat kejadian itu berlangsung. Pemilik warung, seorang pria gemuk dengan wajah sombong, menyambut mereka dengan tatapan angkuh. Wahai Abu Nawas, aku tahu engkau bijaksana. Maka putuskanlah dengan adil. Pemuda ini telah mencium aroma makananku tanpa membeli apapun. Itu artinya ia telah menikmati barang daganganku secara cuma-cuma. Katanya. Abu Nawas mengangguk perlahan. Jadi, menurutmu, aroma makanan itu juga sesuatu yang bisa diperjualbelikan? Tentu saja, jawab pemilik warung dengan yakin. Abu Nawas lalu meminta pemuda miskin itu mengeluarkan beberapa keping dirham dari sakunya. Pemuda itu tampak bingung, tetapi ia menurut. Abu Nawas mengambil koin-koin itu, menggenggamnya, lalu mengguncangkannya hingga terdengar suara gemerincing yang jelas. Apa yang sedang engkau lakukan? Tanya pemilik warung dengan dahi berkerut. Abu Nawas tersenyum. Engkau mengatakan bahwa aroma makanan bisa diperjualbelikan. Maka sebagai gantinya, pemuda ini membayar dengan suara koin. Engkau telah menjual aroma, maka engkau dibayar dengan suara. Orang-orang yang ada di sana tertawa mendengar keputusan Abu Nawas. Pemilik warung pun terdiam, tidak bisa membantah. Ia sadar bahwa dirinya telah dipermalukan oleh kecerdikan Abu Nawas, tetapi ia tidak bisa menyangkal bahwa keputusan itu sangat adil. Pemuda miskin itu tersenyum lega dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sejak hari itu, semakin banyak orang yang menyadari bahwa keadilan bukan hanya soal hitam dan putih, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam melihat suatu perkara. Dengan kebijaksanaannya, Abu Nawas terus membawa perubahan di kota Baghdad. Ia mengajarkan kepada orang-orang bahwa keadilan tidak hanya harus ditegakkan dengan hukum yang kaku, tetapi juga dengan hati yang penuh kasih. Kisah-kisah tentang keadilannya terus dikenang dari generasi ke generasi, menjadi pelajaran bagi mereka yang mencari kebenaran dalam kehidupan. Hari demi hari berlalu, dan nama Abu Nawas semakin harum di seluruh Baghdad. Ia bukan hanya menjadi penasihat kerajaan dalam urusan keadilan, tetapi juga seorang yang dipercaya oleh rakyat dari berbagai lapisan. Setiap harinya, banyak orang datang menghadapnya, baik untuk meminta nasihat maupun untuk menyelesaikan perselisihan yang sulit dipecahkan. Suatu hari, datanglah seorang pria tua dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia membawa seorang pemuda yang tampak malu dan tertunduk di sampingnya. Dengan suara bergetar, pria tua itu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku datang kepadamu dengan hati yang berat. Pemuda ini adalah anakku. Ia telah melakukan sesuatu yang sangat memalukan, dan aku tidak tahu bagaimana harus menyelesaikannya." Abu Nawas menatap pemuda itu dengan penuh perhatian.
Apa yang telah ia lakukan? Tanyanya dengan suara lembut. Pria tua itu menghela napas panjang. Ia telah mengambil uang dari rumah salah seorang tetangga kami. Aku sangat malu karena selama ini aku mengajarkannya untuk selalu berlaku jujur, tetapi kini ia melakukan hal yang bertentangan dengan ajaranku. Aku tidak ingin ia dihukum berat, tetapi aku juga ingin ia belajar dari kesalahannya. Abu Nawas mengangguk pelan. Ia lalu menatap pemuda itu dan bertanya, benarkah apa yang dikatakan ayahmu? Pemuda itu tetap tertunduk, tetapi setelah beberapa saat ia mengangguk perlahan. Benar, wahai Abu Nawas. Aku telah mengambil uang itu. Aku tidak punya alasan kuat selain karena aku tergoda. Aku menyesali perbuatanku, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menebus kesalahanku. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu bahwa menghukum pemuda itu dengan keras tidak akan memberikan pelajaran yang sebenarnya. Ia harus mencari cara agar pemuda ini benar-benar memahami arti kejujuran dan tanggung jawab. Setelah beberapa saat, Abu Nawas tersenyum. Aku punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, aku perlu bertanya satu hal terlebih dahulu. Wahai pemuda, apakah engkau bersedia melakukan sesuatu untuk menebus kesalahanmu? Pemuda itu segera mengangguk. Apapun itu, aku akan melakukannya. Abu Nawas lalu memanggil beberapa orang yang hadir di tempat itu dan meminta mereka membawa seekor ayam hidup. Setelah ayam itu dibawa ke hadapannya, ia berkata kepada pemuda itu, bawalah ayam ini dan berjalanlah keliling kota. Setiap kali engkau melewati seseorang, cabutlah satu helai bulunya dan jatuhkan ke tanah. Lakukan ini hingga semua bulunya tercabut. Setelah itu, kembalilah ke sini. Meskipun bingung, pemuda itu tidak berani membantah. Ia mengambil ayam tersebut dan mulai berjalan keliling kota, mencabut satu persatu bulunya dan menjatuhkannya di sepanjang jalan. Orang-orang yang melihatnya kebingungan, tetapi tidak ada yang berani bertanya karena mereka tahu bahwa ini pasti salah satu cara bijak Abu Nawas untuk memberikan pelajaran. Setelah semua bulu ayam tercabut, pemuda itu kembali ke tempat Abu Nawas dan menyerahkan ayam yang kini sudah gundul. Aku telah melakukan seperti yang engkau perintahkan, wahai Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum tipis. Bagus. Sekarang, aku punya tugas lain untukmu. Pergilah kembali ke jalan-jalan yang tadi kau lewati, dan kumpulkan kembali semua bulu ayam yang telah kau jatuhkan. Pemuda itu terkejut. Tetapi, wahai Abu Nawas, itu mustahil. Angin pasti telah menerbangkannya kemana-mana. Aku tidak akan bisa mengumpulkannya kembali. Abu Nawas mengangguk. Benar sekali. Begitulah juga dengan kepercayaan dan kehormatan seseorang. Ketika engkau berbuat salah, terutama dengan mencuri, kepercayaan orang-orang terhadapmu akan berhamburan seperti bulu ayam yang diterbangkan angin. Meskipun engkau menyesal dan ingin memperbaiki kesalahanmu, mengembalikan kepercayaan itu bukanlah hal yang mudah. Pemuda itu terdiam, merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia menyadari bahwa perbuatannya bukan hanya sekadar mengambil uang, tetapi juga merusak reputasinya sendiri dan mencoreng nama baik keluarganya. Abu Nawas melanjutkan, namun, bukan berarti itu tidak mungkin. Untuk mendapatkan kembali kepercayaan orang-orang, engkau harus bekerja keras. Engkau harus menunjukkan dengan perbuatan bahwa engkau telah berubah. Butuh waktu lama, tetapi jika engkau benar-benar menyesali kesalahanmu dan berusaha memperbaikinya, orang-orang akan melihat ketulusanmu. Pemuda itu menundukkan kepalanya. Aku mengerti, wahai Abu Nawas. Aku akan berusaha memperbaiki diriku. Abu Nawas tersenyum dan menoleh kepada pria tua, ayah pemuda itu. Sekarang, terserah kepadamu, apakah engkau ingin menghukumnya lebih lanjut, ataukah memberinya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Pria tua itu menghapus air matanya dan menatap putranya dengan penuh harapan. Aku akan memberinya kesempatan, wahai Abu Nawas. Aku percaya ia akan belajar dari kesalahan ini. Sejak hari itu, pemuda itu benar-benar berubah. Ia mulai bekerja lebih keras dan berusaha mendapatkan kembali kepercayaan orang-orang. Ia membantu ayahnya, bersikap lebih jujur, dan tidak lagi tergoda untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Lama-kelamaan, orang-orang di Baghdad mulai melupakan kesalahannya yang lalu. Mereka melihat bagaimana pemuda itu berusaha menjadi lebih baik, dan sedikit demi sedikit, kepercayaan mereka pun kembali. Abu Nawas sekali lagi telah membuktikan bahwa keadilan bukan hanya soal hukuman, tetapi juga soal memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki dirinya. Keputusan yang ia buat tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menciptakan pelajaran yang akan dikenang seumur hidup.
Kisah ini pun menjadi salah satu cerita yang diceritakan turun-temurun di Baghdad, mengajarkan bahwa kejujuran adalah sesuatu yang sangat berharga dan bahwa kepercayaan yang hilang sulit untuk dikembalikan. Namun, dengan usaha dan ketulusan, tidak ada yang mustahil. Tahun demi tahun berlalu, dan pemuda yang dahulu pernah mencuri kini telah menjadi seorang pedagang yang jujur dan dihormati di Baghdad. Ia bekerja keras, membantu banyak orang, dan selalu mengutamakan kejujuran dalam setiap transaksi yang ia lakukan. Setiap kali seseorang bertanya mengapa ia begitu teguh dalam menjaga kepercayaan, ia selalu menceritakan bagaimana Abu Nawas pernah mengajarkannya tentang bulu ayam yang diterbangkan angin. Nama Abu Nawas semakin dikenal bukan hanya di kalangan rakyat kecil, tetapi juga di lingkungan istana. Khalifah Harun al-Rashid seringkali mengundangnya untuk berbincang dan mendiskusikan berbagai permasalahan kerajaan. Meskipun sudah menjadi penasihat kerajaan, Abu Nawas tetap hidup sederhana. Ia tidak tergoda oleh kekayaan atau jabatan tinggi, karena baginya, kebijaksanaan lebih berharga daripada harta benda. Namun, ada saja orang-orang yang iri dengan kepopuleran dan kecerdikan Abu Nawas. Beberapa pejabat yang merasa terganggu dengan keberadaannya mulai merencanakan cara untuk menyingkirkannya. Mereka menghasut Khalifah, mengatakan bahwa Abu Nawas terlalu sering ikut campur dalam urusan kerajaan dan bahwa ia bisa menjadi ancaman. Suatu hari, Khalifah yang mulai terpengaruh oleh bisikan para pejabat tersebut memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan wajah serius, Khalifah berkata, "Wahai Abu Nawas, banyak orang yang mengatakan bahwa engkau terlalu banyak campur tangan dalam urusan kerajaan. Mereka khawatir bahwa engkau bisa menjadi terlalu berkuasa." Abu Nawas tersenyum tenang, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak pernah menginginkan kekuasaan. Aku hanya berusaha membantu dengan kebijaksanaan yang telah dianugerahkan Allah kepadaku." Khalifah menatapnya tajam, "Jika demikian, aku ingin mengujimu. Jika engkau benar-benar seorang yang bijaksana, maka engkau pasti bisa menjawab pertanyaanku dengan adil." Para pejabat yang ada di sana tersenyum puas, karena mereka telah menyiapkan pertanyaan yang sulit untuk menjebak Abu Nawas. Salah satu pejabat itu maju dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, jika ada dua orang yang sedang berlayar di lautan dan perahu mereka hanya bisa menampung satu orang, apakah yang satu harus mengorbankan yang lain agar bisa selamat?" Orang-orang di ruangan itu terdiam, menunggu jawaban Abu Nawas. Pertanyaan ini memang sulit, karena apapun jawabannya, pasti akan menimbulkan perdebatan. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, pertanyaannya tidaklah lengkap. Aku ingin tahu, apakah dua orang itu adalah orang yang baik dan jujur, ataukah salah satunya adalah seorang yang zalim?" Pejabat itu terkejut dengan pertanyaan balik Abu Nawas. Mengapa itu penting? Abu Nawas menjelaskan, jika kedua orang itu adalah orang yang baik, maka mereka pasti akan mencari cara agar bisa selamat bersama, tanpa harus mengorbankan satu sama lain. Namun, jika salah satunya adalah seorang yang zalim, maka mungkin Allah telah menakdirkan bahwa inilah balasan atas kezaliman yang pernah ia lakukan. Khalifah mengangguk pelan, merenungkan jawaban itu. Para pejabat yang ingin menjebak Abu Nawas pun mulai gelisah, karena jawaban itu justru membuat mereka terlihat seperti orang yang tidak berpikir matang. Lalu Khalifah kembali bertanya, "Baiklah, jika engkau begitu bijaksana, maka aku ingin memberimu tugas terakhir. Aku ingin melihat apakah engkau benar-benar bisa berlaku adil dalam situasi yang sulit. Besok, aku akan mengadakan sidang besar. Datanglah, dan putuskan perkara yang paling sulit yang pernah engkau hadapi." Abu Nawas menerima tantangan itu dengan senyuman. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar, tetapi ia juga yakin bahwa keadilan harus selalu ditegakkan, tidak peduli seberapa sulitnya suatu perkara. Keesokan harinya, istana penuh dengan orang-orang yang ingin menyaksikan sidang besar itu. Khalifah duduk di singgasananya, sementara di hadapan Abu Nawas berdiri dua orang pria yang sedang berselisih. Salah satu pria berkata, "Wahai Abu Nawas, kami adalah saudara. Ayah kami telah meninggalkan warisan yang sangat besar, tetapi kami tidak bisa sepakat dalam pembagiannya. Aku adalah anak sulung, dan menurut tradisi, aku harus mendapatkan bagian yang lebih besar. Namun, saudaraku ini tidak setuju dan mengatakan bahwa kami harus membaginya sama rata." Abu Nawas mengangguk dan bertanya kepada saudara yang lebih muda, "Apa alasanmu ingin membagi warisan ini sama rata?" Saudara yang lebih muda menjawab, "Wahai Abu Nawas, ayah kami selalu mengajarkan bahwa semua anaknya adalah sama di matanya. Aku tidak mengerti mengapa aku harus mendapatkan bagian yang lebih kecil hanya karena aku lahir belakangan." Abu Nawas berpikir sejenak,
lalu berkata, "Baiklah, aku akan menyelesaikan perkara ini dengan cara yang paling adil." Ia lalu meminta seorang pengawal membawa sebuah timbangan besar ke hadapannya. Setelah itu, ia mengambil selembar kertas dan menuliskan sesuatu di atasnya, lalu membaginya menjadi dua bagian yang sama besar. "Di dalam tulisan ini ada keputusan bagi kalian," kata Abu Nawas. "Aku akan meletakkan kedua bagian kertas ini di atas timbangan. Barang siapa yang lebih sabar dan tidak terburu-buru mengambil bagian mereka, maka ia yang akan mendapatkan bagian yang lebih besar." Kedua saudara itu saling berpandangan, dan saudara yang lebih tua, yang merasa lebih berhak, langsung mengambil salah satu kertas lebih dulu. Ketika ia membukanya, ia terkejut melihat bahwa di dalamnya tertulis, "Barang siapa yang mengambil kertas ini lebih dulu, maka ia mendapatkan bagian lebih kecil dari warisan." Orang-orang di ruangan itu terdiam, lalu tiba-tiba meledak dalam tepuk tangan. Mereka semua kagum dengan cara Abu Nawas menyelesaikan perkara ini. Dengan satu gerakan sederhana, ia telah membuktikan bahwa kesabaran dan keadilan adalah dua hal yang selalu berjalan berdampingan. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum bangga. Ia berdiri dan berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau telah membuktikan bahwa kebijaksanaan tidak hanya berasal dari ilmu, tetapi juga dari hati yang bersih. Aku tidak akan lagi mendengarkan orang-orang yang iri kepadamu. Mulai hari ini, engkau akan selalu menjadi penasihat utamaku." Para pejabat yang iri dengan Abu Nawas hanya bisa menunduk malu. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa menandingi kecerdikan dan kebijaksanaannya. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati oleh rakyat dan istana. Ia terus menegakkan keadilan dengan cara-cara uniknya, mengajarkan bahwa kebaikan dan kebijaksanaan adalah harta yang lebih berharga daripada emas atau kekuasaan. Hingga bertahun-tahun kemudian, kisah-kisah tentang keadilannya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ia menjadi legenda yang tak terlupakan, simbol bahwa keadilan sejati bukan hanya tentang aturan hukum, tetapi juga tentang pemahaman, belas kasih, dan kebijaksanaan dalam melihat setiap perkara. Tamat.